Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Kitab Safinatun Najah, pasal ke-49. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Fasalun utawi kelas wiji fasal. Alladzi yalzamu utawi kang wajib lil mayyiti kedue mayit arba'un iku patang tingkah. Arba'u khisalin ya, bacanya yang pas. Arba'u khisalin iku patang tingkah. Apa saja 4 yang harus, wajib untuk mayat itu dilaksanakan, yaitu yang pertama, ghusluhu suci iku ngedusi mayit, wa takfinuhu lan ngulesi mayit, wa sholatu alaihi lan nyalati ing ngatasi mayit, wa dafnuhu lan mendem mayit. Nah, di sini berbeda dengan pasal sebelumnya yang masih membahas tentang Jumatan. Di sini mu'alif memulai pembahasan tentang bagaimana tajhizul janazah, mengurus mayat itu bagaimana. Nah, kewajiban seorang muslim terhadap seorang yang sudah meninggal. Yang meninggal ini tentunya muslim juga ya. Nah, ini ada empat tahapan atau 4 perkara apa saja, yaitu pertama memandikan, kedua adalah mengkafani atau memakaikan kafan kepada mayit itu, kemudian menyalatinya, dan terakhir adalah menguburnya. Nah, 4 ini harus dilakukan untuk jenazah yang umum. Nah, jenazah umum itu ya nanti soalnya ada jenazah yang khusus yang perlakuannya tidak sama. Jadi untuk jenazah yang umum, kewajiban muslim terhadap muslim lainnya, ketika ada saudaranya muslim meninggal, maka 4 ini harus dipenuhi semua. Kalau jenazahnya kriterianya umum, tidak kriteria jenazah yang khusus. Apa saja yang jenazah yang khusus nanti bisa dibahas ya. Fasulun utawi ikilah suci fasal, aqallul ghusli utawi luweh kedhike ngetusi, takmimu badanihi iku meratani ing awake mayit bil mai kelawan banyu. Wa akmaluhu utawi sempurnane ngetusi mayit ayyusala iku arep iku arep ing didusi ya, sau'ataihi. Nah, mestinya kalau di sini ayyuksila ya. Kalau ayyusal mestinya kan sau'atahu. Nah, di sini ayyuksila aja. Wa ayyuksila iku arep ngedusi sapa wong sau'ataihi ing bolongan lorone mayit, kubul dubur. Nah, di sini yang pertama ini adalah kaitannya standar minimal untuk memandikan jenazah itu adalah kalau itu mungkin darurat banyaknya meninggal itu misalkan, maka ya kalau butuh cepat-cepat cukup meratakan air ke seluruh tubuh, tidak perlu ngapa-ngapain yang lain. Ini standar minimal memandikan jenazah sudah selesai. Tetapi kalau tidak dalam keadaan darurat atau jenazahnya normal dan lain-lain, maka standar kesempurnaan harus dilaksanakan. Apa itu? Orang yang memandikan jenazah harus memandikan kubul dan duburnya, mencebokinya dalam artian membersihkan yang ada di kedua lubang itu, depan dan belakang. Termasuk kalau ada kotoran harus dikeluarkan. Jadi kalau misalkan ada kotoran yang tertahan di perut, maka biasanya diurut sedikit-sedikit dari perutnya biar ada kemungkinan bisa keluar kotorannya. Nah, seperti itu. Nanti baru istinja, dibersihkan, cebok. Wa ayyurila
lan arep ngilangaken sapa wong al-qadara ing reget-reget min anfihi saking irunge mayit. Nah, jadi selain tadi membersihkan kedua lubang, juga lubang hidung juga, kalau di sini qadar min anfi berarti kayak itu ya, upil itu ya dari hidung itu juga dibersihkan, tapi jangan keras-keras, nanti bisa menyakiti mayit ya, walaupun mayitnya nggak protes. Wa ayyuwaddi'ahu lan arep mundoni sapa wong hu ing mayit. Juga, kalau tadi kan standar kesempurnaan ini dari sini, kemudian lanjut sampai sini tadi, sampai nanti selesai itu sempurnanya seperti itu. Nah nah, selain membersihkan kedua lubang bawah, kemaluan sama dubur, juga membersihkan kotoran hidung, juga apa, mewudui. Jadi mewudui si mayit dengan wudhu yang ya seperti biasanya, cuma kita aja yang memudui gitu, bukan orangnya sendiri. Wa ayatluka lan arep ngosoki sapa wong badanahu ing awake mayit bisidri kelawan godhong dara. Nah, juga menggosok badan mayit itu dengan, sidr itu daun bidara kalau ada daunnya, kalau enggak ya enggak masalah sih. Bisa cukup dengan, sabun aja, dengan yang lain biar wangi. Daun bidara di sini kan karena untuk kesatnya badan itu. Kalau orang dulu kan memakai, bahan yang alami. Kalau memakai bahan kimia ya ya itu sebagai alternatif nggak masalah. Kalau cari daunnya itu kesusahan kan mending yang praktis. Yang penting kan ini masalahnya yaitu agar kesatnya badan bersih itu tercapai. Tidak harus dengan daun bidara. Kalau ada apalagi di desa-desa yang memakai ini silakan. Wa ayasuba lan arep ngesoaken bawang alma aing banyu alaihi ngatasi mayit salasan ambal keping telu. Jadi digrojokkan, di apa, siramkan, bukan siram biur itu tidak ya, tapi kalau biasanya kan pakai selang atau pakai gayung silakan. Itu di 3 kalikan ya. Jadi menyirami itu sebanyak 3 kali untuk kesempurnaan dari memandikan mayat itu. Nah, faslun utawi ikilah fasal suci aqallul kafni utawi luweh gedhe-gedhe ngulesi mayit saubun iku dodot siji ya ummuhu kang ratani apa dodot hu ing mayit wa akmaluhu lan utawi sempurnane ngulesi mayit lirajuli keduwe mayit lanang salah sulafa ifa iku telung lapis. Walil mar'ati lan keduwe mayit wadon qamisun iku klambi wa khimarun lan kudung wa izarun lan tapeh atau sarung walafa fatani lan rong lapis kafan. Nah, jadi kalau tadi urusannya memandikan, setelah selesai dimandikan, urusannya berlanjut ke mengkafani. Standar minimal kafan itu adalah satu pakaian yang bisa merata menjangkau ke seluruh tubuhnya. Jadi menutupi semua bagian tubuhnya mayit itu dengan satu kafan yaitu sudah cukup. Standar minimal, diingat-ingat. Jadi standar minimalnya begitu. Itu entah karena darurat atau karena krisis, nggak mungkin beli banyak, sementara yang mungkin mayitnya banyak, lagi pandemi dan lain-lain. Ini kondisinya darurat, atau memang keluarganya sangat miskin sekali, tidak mampu, nggak perlu utang ya, cukup ini aja. Dan kafan di sini tidak ada kewajiban harus berwarna putih, harus putih pakai kain mori, bahasanya itu kain katun atau apapun. Yang penting kain yang bisa membungkus membungkus ini jenazah dengan sempurna, minimal 1 cukup.
Nah, lah adapun penggunaannya kain kafan kok warna putih, lah ini karena berawal dari memang Nabi menyukai putih, kemudian Allah juga suka putih dan memang, kain putih itu bagus, dalam artian di dalam agama. Nah, tapi kalau memang kondisi finansial keluarga tidak memungkinkan, ya adanya jari misalnya, jari itu sudah bisa menutupi. Jadi orang keluarga itu banyak tanggungan utangnya, dia tapi punya jari atau kain panjang yang bisa menutupi jenazah, ya sudah pakai itu aja, daripada nanti harus mengutang atau pinjam dan lain-lain. Nah nah, sempurna-sempurnanya pakaian untuk mayat atau kafan, yaitu untuk kategori mayat laki-laki, itu ada 3 lapis kain kafan. Jadi 3 langsung ditumpuk jadi 3 gitu, langsung di apa, tanggupkan ke mayat itu, terus nanti ditali, nah sudah cukup. Nah, adapun untuk kategori perempuan, itu kasih baju dalam dulu, baju kurung, yaitu apa, satu baju, terus kerudungnya, terus sarungnya, sarung. Jadi bagian untuk dari apa, menutupi badan tadi, menutupi rambut, kepala juga, leher. Nah, ini menutupi bagian bawah, dari pinggang ke bawah sampai kaki. Nah, baru kemudian dikasih kain kafan 2. Nah, jadi aslinya juga sama-sama 3 lapis ya, cuma untuk perempuan ini lapisnya ini diperbolehkan, ya bukan diperbolehkan, memang standarnya menggunakan bajunya sendiri, baju yang memang terpisah-pisah seperti ini. Nah, faslun utawi ikilah fasal suci arkanu sholatil janazati utawi pira-pira rukune salat jenazah sab'atun iku ana 7. Nah, kalau tadi sudah selesai mengkafani, berlanjut ke menyolati. Nah, menyolatinya bagaimana? Nah, ini rukun-rukunnya harus dipahami. Setiap orang yang menyolati jenazah harus paham rukun ini. Ada 7. Al-awalu utawi kang dingin. An-niyatu iku niat. Sama seperti sholat biasa harus ada niatnya. Asani utawi kang kapindo arba'u takbiratin iku papat takbiran. Jadi sholat jenazah harus ada 4 takbirnya. Asalisu utawi kaping telu al-qiyamu iku ngadeg alal qadiri ngatasi wong kang kuwasa. Sama seperti sholat biasa juga ada kewajiban berdiri bagi yang mampu. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat qiraatul Fatihati iku maca Fatihah. Sama ya dengan salat biasa. Nah, al-khamisu utawi kaping 5 as-shalatu iku maca salawat ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati sawise takbir kaping pindho. Jadi kalau habis takbir pertama tadi itu membaca Fatihah, kemudian setelah takbir kedua membaca sholawat atas Nabi, kemudian asa disu utawi kang kaping 6 addu'au iku doa lil mayyiti marang mayit. Ba'da salisati sawise takbir kaping telu. Ya, setelah takbir ketiga itu mendoakan mayit. Nah, mayit perempuan maka disingkatnya biasanya Allah maghfir laha, kalau laki-laki Allah maghfir lahu. Seperti itu kalau dewasa. Nanti untuk mayit anak-anak ada perbedaan lagi. Asabi'u utawi kang kaping 7 assalamu iku salam. Nah, jadi rukunnya sholat jenazah terakhir ini salam. Nah, ini biasanya salamnya menggunakan versi yang lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya di kita seperti itu. Ya walaupun dengan assalamualaikum warahmatullah seperti sholat biasa juga sudah bisa. Tapi yang biasa dilakukan kiai-kiai kita, guru-guru kita sampai wabarakatuh. Khusus untuk sholat jenazah. Nah, setelah selesai menyolati, kita beralih ke proses pemakaman. Fasulun utawi ikilah fasal, aqallu dafni utawi luweh gede-gedee mendem mayit khufratun iku sakeduan taktumu kang
eee, nyembunyiake ya kalau taktumu ya, taktumu nutupi, nutupi atau ndelikake raihatahu ing gondone mayit, wa tahrusuhu lan ngreksa ing mayit minasibai saking satu galak. Nah, jadi standar minimal untuk pemakaman jenazah muslim itu adalah minimal satu galian yang sekiranya bisa menutupi baunya. Kalau nanti sudah beberapa hari, beberapa waktu berselang, bau busuk misalkan itu tidak sampai tercium keluar dari tanah. Wa tahrusuhu minasibai dan galian itu sudah bisa menjaganya dari, hewan-hewan yang buas. Hewan buas itu apa contohnya? Contoh, misalkan hewan-hewan buas yang bisa menggali agak dalam misalkan, kalau setengah setengah meter itu mungkin hewan buas masih bisa mencium terus digali lah itu kan masih bisa rusak jenazahnya. Maka pokoknya sekiranya di situ kalau ada hewan buas apa, tidak akan bisa sampai ke mayatnya itu ketika dia menggali. Nah, itu. Wa akmaluhu utawi sempurnane mendem mayit qomatun iku sak dedeg wa bastatun lan sak pengawe. Wa yudau khadduhu ala turabi lan den selake apa pipine mayit ala turabi ing atas lebu. Wa yajibu lan wajib taujihuhu apa ngadepaken mayit ilal kiblati maring kiblat. Nah, jadi kalau tadi kan standar minimal untuk, seberapa dalam kita mengubur. Nah, ini standar standar sempurnanya ya, adalah satu dalamnya galian itu adalah seukuran orang dewasa berdiri dan ditambah dengan satu lambaian tangan. Jadi orang dewasa yang berdiri dan melambai, itulah jarak, sempurna untuk penguburan jenazah. Itu sekitar berapa itu? Bisa sampai 2 meter ya. Kalaupun nggak sampai 2 meter ya nggak masalah, umumnya di Indonesia ya nggak sampai segitu. Jadi mungkin sebatas orang dewasa melambai sama plus, mungkin sampai sikunya ketika melambai atau sampai lengan atau pergelangan tangannya ketika dia melambai. Jadi yang penting apa, itu bisa mencegah semua potensi kerusakan mayit. Misalkan kok terlalu dalam malah merugikan mayit, contoh karena daerah itu tanahnya, gembur dan memang basah terus, nyumber airnya kalau bahasa Jawanya itu, eee, kalau digali terlalu dalam airnya dari dalam tanah malah ke atas, membasahi atau menggenangi liangnya kubur, maka ya jangan terlalu dalam. Nah, yang penting sudah tadi ya, bisa mencegah dia dari bau keluar tanah dan dari, hewan buas yang menggali, itu aja. Nah, jadi solusi-solusi yang sesuai dengan daerah masing-masing itu ya harus diperhatikan. Jangan harus disamakan seperti ini, tidak. Makanya di dalam fikih ada standar minimal, ada standar optimal, sempurnanya bagaimana. Jadi yang kedua tadi wayudau khatuhu ala turab, pipinya itu harus ditempelkan ke tanah. Nah, otomatis ini pipi kanan ya. Karena kenapa kok pipi kanan? Karena wajahnya harus dimiringkan menghadap kiblat. Jadi, kalau kiblatnya di arah barat, berarti kepalanya di arah utara, dia kemudian dimiringkan ke kanan, wajahnya menghadap kiblat, pipinya nempel ke tanah. Nah, ini jadi ini standar penguburan jenazah muslim. Nah, kok misalkan ada yang banyak tanya, bagaimana kalau penguburan itu militer, Pak? Nah, militer kan tidak seperti ini, tapi dipetikan. Dia nggak pipinya nggak masuk ke tanah, bisa jadi dia nggak menghadap kiblat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu di luar konteks ya. Yang penting Islam sudah menyampaikan tuntunannya seperti ini loh. Nah, apakah itu ditaati, dipatuhi atau karena keadaan tertentu nggak bisa dilakukan ya harus dipecahkan oleh tokoh agama setempat. Bagaimana solusinya? Nah, seperti itu ya.
Jadi prosesi dari awal tadi memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan sudah selesai. Nah, itu ya. Allahu a'lam bishawab.